Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan puji syukur karena Engkau telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hidup menyertai kami senantiasa kepada akhir zaman. Karena itu kami mau mengawali ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur saat ini kita sudah masuki bulan kedua di tahun 2021 dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Mari saatnya kita mau naikkan pujian kita atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 100 katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan
Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari saat ini kita mau renungkan kasih Allah Bapa kita. Dia yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu,
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Bahkan masa depan kami Tuhan sudah Engkau sediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tak terbatas. Engkau yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan untuk memberikan kepada kita kehidupan melalui firman-Nya, yang juga memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Karena itu mari kita, sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, mohon kasih karunia anugerah untuk mendengar firman-Mu melalui pembacaan firman-Mu saat ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam firman-Mu untuk menjadi kebutuhan kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat ini adalah kasih Bapa.
kasih Allah Bapa kita. Karena sering kita ini walaupun berdoa kepada Bapa, sering kita nggak yakin kalau Bapa itu sanggup memenuhi apa yang kita perlukan. Karena itu saya ingin mengupas beberapa firman Tuhan supaya iman kita tetap menjadi teguh dan kuat bahwa Allah itu yang kita panggil Bapa itu serius di dalam menangani kehidupan kita. Sebagai Bapa yang di surga, yang merindukan anak-anaknya hidup di dalam segala kelimpahan melalui Yesus Kristus. Dan supaya anak-anak Bapa di surga itu memiliki keyakinan penuh, kepastian bahwa Bapa itu menjaga dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Karena itu saya ingin membahas beberapa bagian firman Tuhan tentang kasih Bapa. Seberapa besar yang Bapa sediakan buat kita sebagai anak-anaknya. Apa yang Bapa sediakan buat kita, kita akan membahas bersama-sama saat ini. Kalau kita membawa tema tentang kasih Bapa, ini bukan hanya sekedar kasih yang tidak bermutu, tidak berkualitas, tetapi kasih Bapa ini sangat berkualitas. Yang pertama, pada waktu manusia membutuhkan keselamatan, pada waktu manusia butuh diselamatkan di surga nanti, supaya bisa masuk surga, apa yang Bapa lakukan? Yang pertama, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan, akan tinggal di surga. Karena begitu mudahnya, ternyata tidak mudah orang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus ini memang Juru Selamat, tetapi di dalam kenyataan dunia ini, orang tidak mudah untuk mempercayainya. Karena apa, saudara? Karena memang karakter pribadi manusia belum memahami tentang kebenaran siapakah Bapa kita. Apakah betul melalui Yesus Kristus semua orang yang percaya diselamatkan. Belum yakin bahwa Bapa di surga itu mengaruniakan putranya Yesus Kristus turun ke dunia ini supaya mempermudah pintu masuk di dalam kerajaannya. Tetapi dalam kenyataan di dunia ini tidak semudah apa yang bisa kita pikirkan dan kita katakan. Tetapi ini menjadi kebenaran bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang pertama. Pada waktu manusia membutuhkan keselamatan, Tuhan menyediakan Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibutuhkan keyakinan, kepercayaan kepada Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu hadir di tengah dunia ini untuk memberitahukan siapa dirinya. Dia adalah Juru Selamat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kebutuhan kehidupan manusia. Bapa tidak hanya simbol Bapa saja, tetapi Bapa itu memperhatikan setiap kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan hanya di surga nanti kalau kita sudah mati atau sudah waktunya pulang ke surga, kita akan tinggal di surga bersama Bapa. Tetapi Bapa juga memperhatikan setiap kebutuhan hidup kita di dunia ini. Ini realitas. Bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan surga, tetapi memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan
hidup anak-anaknya selama ada di dunia ini. Alkitab hanya menyampaikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di atasnya itu kan ayat itu memberitakan bagaimana kebutuhan manusia, sulitnya, susahnya. Tetapi kamu, firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa memang betul demikian, saudara? Saya sendiri sudah mengalami puluhan tahun, ya, hampir berjalan dari tahun 96. Perjalanan yang panjang ini saya merasakan tangan Tuhan yang memenuhi segala keperluan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini saya rasakan betul-betul bahwa apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Bahkan kalau saya mau keluar negeri pun Tuhan sediakan segalanya, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya serahkan sepenuhnya hidup sampai hari ini. Tuhan yang pelihara, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kekhawatiran. Sebagai manusia tentu layak untuk suatu saat menghadapi atau mengalami kekhawatiran. Apakah menyangkut diri kita sendiri, ataukah menyangkut keluarga, ataukah menyangkut suasana, ataukah menyangkut gereja, ataukah menyangkut jemaat masa depan. Pada saatnya, pada waktunya ada waktu kekhawatiran itu. Tetapi firman Tuhan juga kembali berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Menghilangkan rasa kekhawatiran, kembali kepada sumber kasih karunia anugerah, yaitu Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, saudara. Kita ini siapa? Kita ini anak manusia, anak-anak yang mendapat anugerah pengampunan. Sesudah kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Yesus mau menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan pada waktunya Tuhan Yesus sendiri yang akan membawa kita kepada Bapa di surga untuk menikmati kerajaannya, untuk menikmati pesta anak domba. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang percaya Yesus adalah anugerah. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, pegang erat-erat, jangan lepaskan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi itu, kalau misalnya saudara mengalami kesusahan, jangan berkata, Tuhan, aku sudah ikut Engkau kok aku mengalami kesusahan. Ini beberapa bulan atau bulan lalu saya mendengar kata-kata ini. Apa yang mungkin anak-anak Tuhan masih mengalami kesusahan, masih harus mengalami sakit penyakit. Saudara, bahwa saya ini diserang kanker yang ganas yang tidak ada obatnya. Dokter juga tidak bisa buat apa-apa. Tetapi waktu yang berjalan dan saya dinyatakan bersih tanpa kanker. Ini keajaiban, mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menikmati, saya mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu dokter mengatakan ini kanker ganas yang dan tidak ada obatnya itu, hati kami, istri saya itu rasanya habislah segala-galanya. Lalu apakah saya harus menjalani ini? Seperti yang kita dengar orang-orang yang sakit kanker. Tetapi saudara lihat saat ini saya baik-baik saja. Saya sehat. Saya tidak punya kanker.
Saya tidak minum obat. Saudara, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu adalah wujud kasih Bapa kepada anak-anaknya. Bapa bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kalau kita belajar untuk memahami begitu besar kasih Bapa, bukan hanya soal keselamatan yang Bapa pikirkan, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang menjadi keperluan? Itu Bapa, itu orang tua yang memikirkan anak-anaknya supaya anak-anaknya jangan kelaparan, jangan mengalami kesulitan hanya karena kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Bapak nggak mau anak-anaknya susah karena hal-hal yang seperti itu. Bapak yang memenuhi segala keperluan kita. Tidak ubahnya seperti bapak-bapak di dunia ini selalu mikirkan anak-anaknya. Semampu, sebaik mungkin orang tua memikirkan anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak mengalami kesulitan, khususnya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak yang memikirkan. Selama anak-anak bersama orang tua, Bapak yang mikir. Kita ini anak-anak Tuhan, selamanya akan bersama Tuhan. Bapak pikirkan kita. Kita hanya diminta Bapak ini untuk menghormati, mengasihi, dan taat kepada Bapa. Bapa yang pikirkan kita sebagai anak-anak yang taat, yang baik, yang setia. Setia itu artinya tidak anggot-anggotan, ya. Kadang-kadang ya taat, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang ingat Tuhan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Tidak seperti itu. Apa yang diwujudkan hal-hal yang rohani kita jalani dengan baik dan setia sampai akhir. Pasti Bapa kita yang tahu kebutuhan kita, bahkan apapun yang kita inginkan di dalam hati, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Banyak orang yang merindukan pergi ke luar negeri, saudara. Saya sekali dua kali ke luar negeri sudah cukup, rasanya nggak ingin lagi. Ya, kenyataannya memang lebih nikmat tinggal di Indonesia ini. Saya pun kalau mau sekarang ini diajak ke luar negeri, dibiayai, dikasih uang saku, sudah enggak, terima kasih. Ya, biar orang lain saja yang belum pernah atau yang menginginkan pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini diberi hidup rasa puas oleh Bapa, karena Bapa yang mencukupi kita. Apa yang kita butuhkan? Kebenaran ini, keselamatan Tuhan sudah jamin. Kebutuhan hidup sehari-hari Bapa yang sediakan kita. Kita tinggal manut, kita tinggal taat, kita tinggal hormat. Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir lagi masa depan. Apapun yang terjadi, situasi pandemi, situasi corona, atau situasi masa susah, atau apa yang dunia katakan, kita ini istimewa. Kita ini bukan berasal dari dunia ini. Tuhan sudah memberikan suatu sebutan bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini. Jadi kita ini walaupun masih di dunia ini, kita fasilitas kebutuhan itu jaminannya dari surga, bukan dari dunia ini. Saya mempunyai keyakinan walaupun dunia ini mengalami masa sulit misalnya terjadi, anak-anak Tuhan tidak akan merasa mengikuti situasi dunia. Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Amin.
sekali berfirman, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau dunia tidak ada rumput, tetapi dunia ada rumput di mana domba-domba Tuhan ada. Saudara, kita harus menyadari, kita harus mengerti tentang kasih Bapa. Kebutuhan Tuhan jamin. Yang menjadi persoalan manusia yang memang dengan segala keberadaannya. Kalau dunia berubah, sering ada kekhawatiran. Ini wajar, saudara, wajar. Hidup dalam kekhawatiran. Wah, besok kalau gini gimana? Besok kalau gini. Belum terjadi. Biasanya kekhawatiran ini memang belum terjadi. Sebenarnya juga Tuhan berfirman sebelum terjadi bisa. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini juga bicara belum terjadi, tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu peduli dengan kita. Bapa sudah berikan Yesus Kristus kepada kita dan menyertai kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini jaminan Tuhan beserta kita. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Orang itu kebutuhannya hanya hidup, makan, minum, pakaian. Dia bilang itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan, kebutuhan hidup itu dijamin oleh Tuhan. Kalau keinginan itu perlu Tuhan memilah-milah apa yang kita inginkan. Tuhan akan beri yang cocok, yang baik buat kita ke depannya. Jadi Tuhan juga akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita, baik atau tidak. Kalau baik untuk kita, masa depan kita, pribadi kita, Tuhan akan berikan semua keinginan kita yang cocok dengan maunya Tuhan. Amin, saudara. Jadi saat ini kalau kita tahu tentang kasih Bapa, apapun yang terjadi di dunia ini tidak perlu khawatir. Karena yang pertama, keselamatan Tuhan memberi jaminan hidup kita, masa depan kita. Yang kedua adalah kebutuhan kita. Tuhan jamin. Suruh cari kerajaan Allah. Renungkan firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Percayai semua firman Tuhan. Tuhan jamin semua kebutuhan kita dijamin. Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir apapun juga. Kita perlu doa. Kalau kita ada rasa khawatir, kita berdoa. Maka Allah mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Saudara, inilah renungan kita di masa pandemi, masa sulit. Ingatlah 3 hal yang akan memberikan kekuatan iman, keteguhan hati saudara. Peganglah 3 hal ini supaya saudara tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, memberi keyakinan, kepastian apapun yang terjadi di dunia ini, Bapa peduli akan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan tentang kasih Bapa. Bahwa Bapa kita mengasihi kepada kita yang menyediakan keselamatan, peduli akan kebutuhan hidup, dan memperhatikan segala kekhawatiran yang sering terjadi dalam hidup kami, supaya disampaikan kepada Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli akan hidup kami semua setiap hari, kebutuhan setiap hari, bahkan hal-hal yang akan datang. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terpujilah kasih Allah Bapa kita yang begitu besar. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mau merenungkan kasih Bapa kita
yang sudah mengorbankan putra tunggalnya untuk keselamatan kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengenang kembali akan kasih Bapa melalui perjamuan kudus, di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam.
Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penatapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini, dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat dari Bapa melalui Yesus Kristus turun atas setiap saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita masih beribadah online, namun harapan kami jemaat sekalian tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Meskipun saat ini kegiatan kita masih tetap online, namun kita harus terus membangun iman kita melalui persekutuan dan DNA online. Bagi saudara-saudara yang belum bergabung, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Bagi yang rindu dalam pelayanan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Selalu ingat untuk jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan keluar rumah hanya jika ada keperluan. Oh iya, untuk selalu mendapat updatean dan info-info terbaru dari channel kita, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.